bersaksi. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Trautaris. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saat kita sedang beribadah, jangan main-main ya teman-teman. Tema kita minggu ini adalah siap berperang. Nanti kakak GC akan menjelaskan tema kita hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kami hari Minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan lanjut beribadah. Berkatilah kakak-kakak dan teman-teman yang akan melayani, dan juga teman-teman yang mengikuti ibadah kita hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatlah ibadah kami agar ibadah kami dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar dan tidak ada kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Siapkan dirimu, mari kita berperang. Siapkan dirimu melawan musuh. Siapkan dirimu, mari kita berperang. Siapkan dirimu
siap untuk berperang? Amin. Amin. Kita siap berperang, kita pasti pemenangnya. Amin. Haleluya. Semua bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kitalah orang yang dipakai Tuhan, orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku
bahwa sejak dunia ini Tuhan dijadikan Kau sudah memilih kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau siapkan kami Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau pilih untuk menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Mujizat-Mu selalu terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang selalu menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami, menjadi pelita Tuhan bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena hati kami adalah tanah yang subur, yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, merdeka! Pada kesempatan kali ini, di hari kemerdekaan, Kak Ferry ingin bercerita tentang yang namanya siap berperang, ya. Kita harus siap berperang sebagai pasukan-pasukannya Tuhan. Nah, masih ingat gak khotbah yang minggu yang lalu, yaitu tentang dua perbedaan yang sangat besar, perbedaan Allah dengan manusia kalau di dalam berperang ya. Nah, kalau Allah bagaimana? Allah memilih 300 pasukan saja, betul nggak? Dalam berperang, dalam kisah Gideon. Tapi kalau manusia bagaimana? Manusia pasti pilihnya yang banyak. Dalam berperang pasti milihnya yang banyak supaya bisa menang. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah cukup memilih 300 orang saja. Nah, kalau yang kedua bagaimana? Strategi perang Allah itu bagaimana? Strategi perang Allah tentu berbeda dengan manusia. Nah, kalau manusia gimana? Pegang pasang senapan yang besar, ya, pakai panah, pakai busur, mungkin pakai nuklir dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Nah, kalau Allah bagaimana? Coba kita lihat video berikut ini. Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang berani. Gideon berteriak kepada pasukannya, "Siapa yang takut berperang? Silahkan pulang." Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang penakut, kemudian pasukannya sisa 10.000 yang berani. Tuhan berfirman pasukannya masih terlalu banyak, Gideon harus memilih lagi pasukannya. Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Pasukan yang minum air sambil menjilat seperti anjing ada 9.700 orang dan mereka tidak dipilih lalu pulang. Tetapi pasukan yang berlutut minum air pakai tangan ada 300 orang dan mereka dipilih untuk berperang. Sekarang, Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah berani. Pada malam hari, Gideon dan 3 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Lalu pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung dan memegang obor. Nah, setelah nonton video, adik-adik kita buka ya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 19 sampai 21. Nah, Kak Ferry bacain ya. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru,
pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Nah, lihat ya. Cara Allah itu sangat unik. Uniknya gimana? Dia menyuruh Gideon untuk gimana? Meniup sangkakala. Lalu di tangan kanannya buyung. Buyung itu kayak gayung ya, gayung kosong. Lalu dipecahkan di tangan kiri. Lalu pegang obor. Lalu cuma ngomong gini, pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon. Lalu gimana hasilnya? Tadi kita baca. Lalu orang-orang di sana, perkemahan yang di situ, musuhnya jadi kacau balau. Kan unik ya, bener gak? Nah, ternyata cara Allah tuh sangat berbeda dengan cara manusia. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita siap berperang ya dengan caranya Tuhan. Nah, caranya Tuhan tuh yang pertama yaitu dengan sangkakala. Nah, artinya apa sih sangkakala? Sangkakala tuh artinya hidup kita itu nih, sebelum sampai sana ya. Kira-kira kalau sangkakala itu supaya berbunyi gimana caranya? Caranya ditiup ya. Kalau sangkakala itu seperti trompet ya, gitu kan. Jadi ditiup. Nah, kalau nggak ditiup ya nggak bakal bunyi. Sama seperti hidup kita itu perlu ditiup. Maksudnya apa, Kak Ferry? Perlu ditiup. Maksudnya adalah hidup kita itu perlu memancarkan kasih Kristus ya, meniupkan suara daripada Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, kalau hidup kita menjadi saluran dari perkataan-perkataan Tuhan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya misalnya kita bisa melihat nih, teman-teman kita misalnya ada yang lagi sedih nih. Ada yang lagi sedih, misalnya habis ditinggal orang tuanya ada yang meninggal. Lalu kita gimana? Kita sebagai sangkakala, kita menghibur teman kita. Kita bisa berkata, percaya bahwa Tuhan ini mempunyai rancangan-rancangan yang terbaik. Kita bisa memberikan itu seperti kepada teman kita yang sedang bersedih. Atau bagaimana? Atau misalnya kita ini biasanya tuh kita misalnya ada teman kita yang suka ngomong-ngomong kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Nah, kita bisa bilang, tidak boleh begitu. Kita sebagai anak Tuhan harus berkata-kata yang baik. Nah, itu contohnya arti sangkakala. Nah, yang kedua yaitu apa? Buyung. Nah, buyung itu ibarat kata kita ini adalah buyungnya Tuhan. Nah, kita perlu gimana supaya buyung ini bisa berfungsi gitu ya. Buyung itu perlu dipecahkan. Artinya apa? Hidup kita itu mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, setiap kita pasti punya sisi-sisi yang jelek dalam diri kita. Nah, pasti beda-beda setiap orang ya. Ada orang yang suka marah-marah. Punya nggak adik-adik teman yang suka marah-marah? Nah, misalnya kalau punya teman suka marah-marah gimana? Ya, nggak bisa ngomong gini, saya udah dari lahir marah-marah. Jadi ya saya marah-marah terus. Pernah lihat bayi waktu baru lahir terus susternya bilang, ini gemes banget. Terus gimana? Terus jangan pegang. Gitu nggak baik? Enggak kan? Berarti bayi itu sebenarnya ya itu adalah kalau suka marah-marah itu karakter. Jadi gimana? Karakternya jelek gak? Jelek kalau suka marah-marah. Jadi caranya gimana? Supaya karakter jadi bagus. Mau dibentuk Tuhan. Jadi lebih sabar ya. Gak ada kan bayi tiba-tiba marah-marah begitu kan? Nah, otomatis kita mau dibentuk sama Tuhan. Nah, lalu seperti apa lagi? Seperti kalau misalnya suka nyontek nih. Kalau adik-adik, wah biasa kalau ulangan, kalau nggak bisa, udahlah cari paling gampang aja. Gimana? Nyontek aja deh. Nah, kan tahu bahwa kalau menyontek itu kan tidak bagus, bener nggak? Lalu kita mau dibentuk Tuhan. Aduh Tuhan, aku nggak mau nyontek lagi ya Tuhan. Nah, lalu mau. Nah, jadi kalau karakter kita dibentuk sama Tuhan, sehingga karakter kita akan jadi indah. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah suluh atau obor. Nah, obor itu
pertama-tama kan di dalam gayung, di dalam yang namanya tadi buyung, bener nggak? Nah, dalam buyung kan tidak kelihatan. Tetapi ketika dipecahkan, otomatis obornya apa? Obornya jadi menyala, menerangi sekitarnya. Sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita sudah dipecahkan, sudah dibentuk sama Tuhan, maka itu hidup kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Pernah lihat obor kalau di tengah malam, atau lampu di tengah malam, kalau zaman sekarang, kalau dalam keadaan gelap itu menunjukkan tidak punya pengharapan. Tetapi ketika nyala lampunya, ketika nyala obornya, hidup kita menjadi terang, menerangi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kegelapan yang ada di sekeliling kita itu akan hilang. Benar nggak adik-adik? Nah, oleh karena itu, hidup kita setelah diproses sama Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, maka hidup kita akan menjadi menyala, menjadi berkat untuk teman-teman kita. Nah, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami semua untuk kami bisa menjadi sangkakala, menjadi buyung yang mau dibentuk, dan kami menjadi obor untuk menerangi setiap teman-teman kami di sekitar kami. Terima kasih biar firman-Mu ini menjadi rema untuk setiap adik-adik yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.